Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar akuntansi. Tahu nggak sih, akuntansi bisa dikerjakan lebih mudah serta efisien dengan Microsoft Excel. Yap, dengan Microsoft Excel, akuntansi akan menjadi lebih mudah. Mau tahu caranya? Di video ini kita akan belajar bersama-sama. Jadi, simak videonya baik-baik ya. Di bagian ini kita akan mempelajari cara membuat daftar akun dan jurnal umum dengan Excel. Untuk daftar akun, data yang kita butuhkan adalah kode akun dan nama akun. Nah, kita akan menggabungkan kode akun dan nama akun ini dengan memberi spasi di antaranya. Untuk melakukan ini, kita bisa menggunakan formula yang namanya adalah consnate. Con, T, nah, T. Lalu kita masukkan teks pertamanya adalah kode akun. Kita beri titik koma, lalu ketik, karena kita mau pisahkan dengan spasi, kita beri spasi. Lalu teks yang ketiga adalah dari nama akunnya. Tutup, enter. Nah, untuk selanjutnya yang di bawah-bawahnya tidak perlu menulis ulang rumus, tinggal di drag saja. Oke, selesai. Selanjutnya, data yang diperlukan adalah referensi. Ini untuk menentukan apakah gabungan akun dan nama akun ini merupakan akun di neraca atau merupakan akun di laporan laba rugi. Dan selanjutnya adalah saldo normal. Saldo normal ini bisa dipelajari di materi yang memiliki saldo normal debit dan mana akun yang memiliki saldo normal kredit. Dua-duanya ini bisa dimasukkan secara manual. Lalu ada saldo awal yang bisa dimasukkan kalau memang ada saldo awalnya sesuai dengan debit kreditnya. Kita juga punya data untuk nama supplier, customer, dan nama persediaan. Lanjut ke sheet berikutnya tentang jurnal umum. Di sheet ini, data yang kita perlukan adalah tanggal, nomor bukti, kode nama akun, referensi, debit, kredit, dan keterangan transaksi. Yang memerlukan rumus adalah untuk kolom kode nama akun dan referensi. Sedangkan untuk tanggal, nomor bukti, debit, kredit, dan keterangan transaksi bisa diisi secara manual dengan melihat di bukti transaksi, faktur, dan lain sebagainya. Untuk kode dan nama akun, kita bisa menggunakan fungsi yang disebut dengan data validation. Kalau kalian lihat di kolom ini nih, di setiap sel di kolom kode dan nama akun, di bagian kanannya ada kotak putih yang ada panah ke bawah. Nah, dengan adanya ini, kalau kita mau mengisi kode nama akun, nggak perlu ngetik satu-satu, tinggal diklik, dan kita bisa memilih nih, mau milih akun apa aja. Cara buatnya gimana sih? Cara buatnya, kita buat contoh untuk nama customer dan supplier. Kan belum ada ya, belum kita buatkan data validation-nya, jadi harus ngisi manual. Oleh karena itu kita mau coba nih buat data validation-nya untuk nama customer. Kita blok dulu ke bawah area yang mau dibuat data validation. Oke, udah kita blok, kemudian kita pilih data validation yang ada di menu data dan di submenu data tools. Kita pilih yang ada simbol centang hijau dan lingkaran merah ini, data validation. Ya, kita pilih menggunakan yang list ya. Dan source yang kita gunakan, karena itu adalah nama customer, kita pakai untuk nama customer ini. Kita blok, lalu enter. Selesai. Nah, bisa dilihat di area yang tadi kita blok, sudah ada panah ke bawahnya di bagian kanannya. Nah, kita bisa langsung gunakan dan pilihannya yang tinggal langsung diklik, nggak perlu mengetik lagi. Begitu pula untuk nama persediaan, cara membuat data validation-nya juga sama. Kemudian kolom yang butuh fungsi lainnya adalah kolom ref. Kita lihat rumusnya untuk ref. Nah, kita hapus dulu ya untuk contoh supaya kita bisa tahu cara bikinnya dari awal gimana. Oke. Kita menggunakan dua fungsi nih. Kita pakai fungsi if dan VLOOKUP. Kita lihat dulu untuk yang if-nya ya.
Yang if-nya ini menggunakan 3 komponen, logical test, value if true, dan value if false. Logical test yang kita pakai adalah apabila sel C5 sama dengan kosong. Kalau itu benar, maka tidak ada isinya, kosong. Value if true, apabila pernyataan ini benar, kalau ini benar, kosong. Tapi kalau salah, kita akan isi dengan fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP apa sih yang dipakai? Fungsi VLOOKUP-nya adalah ini nih rumusnya. VLOOKUP value-nya adalah sel C5. Sel C5 itu untuk sel kode dan nama akun. Sedangkan table array-nya adalah data yang akan kita gunakan. Nah, apa yang data yang kita pakai adalah data dari sheet akun, daftar akun untuk sel dari D4 sampai F28. Nah, kita cek data apa sih di sheet akun sel D4 sampai F28 itu. Ini nih ternyata datanya. Ini adalah table array yang kita pakai. Kemudian, kolom index number yang kita gunakan adalah kolom kedua. Kenapa kolom kedua? Karena kolom kedua ini adalah kolom yang digunakan sebagai data untuk mengisi di kolom ref ini. Apa sih kolom kedua itu? Sama, kolom kedua di table array yang kita pakai tadi adalah kolom ref juga. Kemudian komponen yang terakhir adalah false. Kenapa kita pakai false? Karena kalau kita pakai true, nanti dia akan memasukkan semua data yang mirip-mirip sehingga error. Sedangkan kalau false itu menggunakan data yang pasti kemiripannya. Kolom. Kemudian kita enter dengan rumus ini. Oke, kita mau coba nih untuk yang kolom selanjutnya. Tinggal di drag saja sampai ke bawah, maka dia akan secara otomatis terisi sendiri. Nah, kita mau cek nih, apa udah benar beban penyusutan itu merupakan akun yang refnya di laba rugi 61010 beban penyusutan. Ya, ternyata benar. 610610 beban penyusutan adalah referensinya laba rugi. Kemudian yang kita gunakan formula lainnya adalah untuk mengecek apakah jurnal yang kita buat ini sudah balance atau belum. Kita bisa menggunakan fungsi sum dengan menotal jumlah debit dan jumlah kredit. Bisa dilihat ini, sumnya adalah sum kolom E dikurangi dengan sum kolom F. Kalau seandainya balance, maka E sama dengan F, hasilnya adalah 0. Karena itu, untuk indikator balance atau tidaknya, kita menggunakan if C2 sama dengan 0. Kalau misalnya C2 sama dengan 0, maka dia balance. Dan kalau dia C2 tidak sama dengan 0, maka dia akan mengeluarkan hasil not balance. Kita coba ya tes. Kita ganti angkanya, misalkan ini 1.500 juta. 1.500.000. Nah, langsung dia ganti hasilnya menjadi not balance. Kalau ini kita ganti lagi jadi 150 juta, maka dia akan langsung seperti itu. Oke teman-teman, sekian video tutorial dari kami. Semoga senantiasa bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!